bertemu kembali sama Bu Ida. Pada saat kesempatan ini kita tetap bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, sehingga kita boleh tetap dalam keadaan baik, sehat, dan kita dapat bertemu kembali meskipun masih dalam keadaan belajar di rumah. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1. Nah, anak-anak, dalam kehidupan manusia, kita itu mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Nah, apa itu hak, apa itu kewajiban? Kita akan bahas bersama-sama. Nah, hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Nah, sekali lagi, hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Nah, hak kita sebagai anak, contohnya apa? Ya, yang kita dapatkan dari orang tua kita, dari keluarga kita adalah yang pertama, ya, anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, anak mendapat pendidikan yang layak dari orang tua. Yang ketiga, anak mendapatkan perlindungan dari orang tua, dan masih banyak lagi hak anak yang lain. Berikutnya hak anak ketika berada di sekolah. Nah, di sekolah kamu mendapatkan apa? Iya, sini kita lihat hak anak di sekolah adalah, iya, kita mendapatkan, iya, pelajaran dari guru. Yang kedua, kita mendapatkan nilai ketika kita sudah melaksanakan tugas dari guru, ataupun kita sudah melakukan ulangan, kita mendapatkan nilai. Yang ketiga, ketika akhir semester, kita akan mendapatkan, iya, raport. Dan masih banyak lagi hak anak di sekolah. Berikutnya lagi, hak di masyarakat, ya. Ketika kita berada di rumah di tengah masyarakat, hak apa saja yang kita dapatkan? Yang pertama, hak kita adalah mendapatkan layanan dalam masyarakat. Contohnya, ketika kita butuh surat-surat, kita pergi ke kantor kelurahan atau ke kantor desa. Nah, kita akan mendapatkan itu. Yang kedua, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan perlindungan, ya, dan hak-hak yang lain yang masih bisa kita dapatkan. Berikutnya, kewajiban, ya. Kewajiban, apa itu kewajiban? Kalau hak itu yang kita dapat, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan. Contoh dalam kehidupan kita, kewajiban contohnya, apa yang harus kita lakukan ketika kita di rumah bersama keluarga? Iya, kita harus menghormati orang tua. Yang kedua, kita harus mendoakan orang tua supaya orang tua kita tetap sehat, ya, bisa mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup di rumah keluarga kita. Dan yang ketiga, kewajiban kita di rumah adalah, ya, menghormati orang tua, mematuhi aturan dari keluarga, menaati nasihat orang tua. Itu adalah kewajiban kita di rumah. Nah, ketika kita berada di sekolah, apa kewajiban kita? Ya, salah satunya adalah, iya, setiap bulan kita harus membayar SPP, itu termasuk kewajiban. Nah, SPP itu apa? Uang sekolah. Yang kedua, kita harus menghormati guru, ya, menghargai teman-teman kita. Itu termasuk kewajiban. Yang ketiga, kalau kita mau mendapat nilai, kita harus melaksanakan apa? Iya, tugas dari guru, mengerjakan tugas dari guru, mengerjakan ulangan. Ketika kita hidup di masyarakat, kewajiban apa yang harus kita lakukan? Iya, kita harus mematuhi peraturan di masyarakat. Yang kedua, kita harus ikut ronda malam, ya. Salah satu dari anggota keluarga kita, biasanya ayah, kita ikut ronda malam. Yang ketiga, kita bisa ikut kerja bakti. Bu, aku masih kecil kok.
Oh, nggak masalah. Kita bisa membantu. Contohnya, buang sampah. Terus menyediakan minuman. Itu termasuk kita ikut serta di dalam kerja bakti. Nah, itu contoh-contoh hak dan kewajiban kita baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan secara seimbang. Tidak boleh banyak hak yang kita dapat, tidak boleh, ya. Tidak boleh kewajiban saja yang harus kita laksanakan, tidak memperoleh hak juga tidak boleh. Apakah kamu mau ulangan terus tapi tidak dinilai? Iya, tidak mau. Nah, itu artinya bahwa hak dan kewajiban kita harus kita laksanakan secara seimbang. Nah, hak dan kewajiban itu ada dalam diri kita sejak kita lahir. Ya, berikutnya lagi anak-anak, kita akan belajar selain hak kewajiban, kita juga akan belajar tentang sumber daya alam. Nah, apa itu sumber daya alam? Segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat digunakan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, itu dinamakan dengan sumber daya alam. Sumber daya alam sekali lagi, segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, sumber daya alam itu dikelompokkan menjadi 2. Apa itu? Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, kita bahas satu-satu. Apa beda sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui? Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa ya? Namanya diperbaharui, dibaharui, diadakan kembali. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika habis dapat diadakan kembali atau dapat diproses kembali, dapat dihasilkan kembali. Apa contohnya? Ya, contohnya tanaman. Nah, tanaman itu tidak akan habis ketika kita mau menanam. Ketika kita tebang pohon, kita tanami, maka akan tumbuh lagi pohonnya. Nah, demikian seterusnya. Selain tanaman, apalagi? Iya, hewan. Kenapa hewan dapat termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui? Karena hewan berkembang biak. Asalkan kita memelihara dengan baik, maka hewan tersebut dapat berkembang biak menjadi banyak dan terus-menerus dapat diganti. Ya, yang berikutnya lagi. Contoh apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarukan? Ya. Oke, good. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika habis tidak bisa diadakan kembali, tidak bisa diperbaharui. Kalaupun bisa, itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Ya, sangat lama sekali. Jadi, yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu apa? Iya, ada barang tambang. Barang tambang itu apa saja contohnya? Oke, bisa minyak bumi, bisa batu bara, bisa emas, timah, perak, biji besi, dan masih banyak lagi yang lain. 1. Nah, yang berikutnya lagi. Sumber daya alam yang termasuk minyak bumi. Nah, contohnya minyak bumi. Minyak bumi itu dapat diolah, dapat diolah kembali, dapat diolah menjadi apa? Contohnya minyak tanah, ya, terus bensin. Selain itu solar, aftur, bahkan aspal yang digunakan untuk mengeraskan jalan itu pun berasal dari minyak bumi. Nah, minyak bumi itu
diadakan sangat lama sekali karena butuh waktu yang panjang karena berasal dari bahan bakar fosil yang tentunya ketika kita melakukan atau menggunakan atau memakainya secara berulang-ulang dan tidak berhemat, maka akan cepat habis. Dan ketika habis, maka minyak bumi itu tidak bisa diadakan lagi dalam waktu yang singkat. Dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak. Tapi dalam waktu ratusan tahun. Nah, sekarang kita bicara tentang sumber daya alam yang lain, ya. Sumber daya alam laut contohnya. Sumber daya alam laut apa yang terdapat dalam sumber daya alam laut dan siapa yang biasa menggunakan sumber daya alam laut? Oke, sumber daya alam laut biasa yang memakainya atau yang menggunakan sumber daya alam laut adalah para nelayan. Para nelayan untuk apa? Iya, mencari ikan. Apakah hanya sumber daya alam laut yang dihasilkan contohnya hanya ikan saja? Oh, tentu tidak. Ada lagi yang lain. Apa? Iya, kerang, boleh. Apa? Mutiara, boleh. Terus rumput laut, boleh. Terumbu karang, bisa. Ya, itu adalah contoh-contoh dari sumber daya alam yang ada di laut. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Kalau sudah belajar tentang hak, kewajiban, sumber energi, dan juga sumber daya alam, kita akan belajar tentang nada. Ya, nada itu ada 3. Nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Bagaimana cara membedakannya? Lihat, ya. Kalau ada tanda titik di atasnya dalam not angka, itu termasuk nada tinggi. Kalau tanpa tanda titik seperti ini, berarti itu ada sedang. Tetapi kalau seperti ini, ada titik di bawahnya, termasuk nada rendah. Ya, bisa membedakan kan dengan mudah? Iya. Nah, sekarang kita belajar tentang birama. Dalam sebuah lagu, dalam lagu Menanam Jagung, ya, itu di situ dikatakan birama 4/4. Artinya apa? Berarti dalam lagu itu terdapat 4 ketukan. Terdapat 4 ketukan. Yang nilainya setiap nadanya nilainya 1/4. 4 ketukan yang satu nadanya bernilai 1/4. Dalam lagu Menanam Jagung nanti bisa kalian lihat ada berapa jenis nada yang terdapat dalam lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Oke, tinggi rendahnya nada itu dinamakan intonasi. Tetapi kalau cepat lambatnya sebuah lagu itu dinamakan tempo. Oke, ngomong-ngomong tentang selesai ngomong-ngomong tentang sumber daya alam, kita ganti lagi tentang sumber energi. Nah, kemarin sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi, ya. Contoh kalau sumber energi, kita akan berbicara tentang sumber daya energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan apa? Matahari menghasilkan 1 panas, 2 cahaya. Nah, panas dan cahaya dari matahari itu bermanfaat sekali bagi makhluk hidup. Siapa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sumber energi panas dari matahari itu digunakan oleh tumbuhan untuk apa ya? Ya, betul, untuk menghasilkan makanan atau untuk membuat makanan yang sering kita sebut dengan
fotosintesis. Ya, fotosintesis adalah proses membuat makanan pada tumbuhan dengan bantuan matahari. Sip. Sekarang gunanya bagi manusia. Apa sih apa guna panas matahari bagi kehidupan manusia? Ya, tentu banyak sekali. Kita butuh ketika kita mau menjemur pakaian kita. Kita butuh panas matahari. Yang kedua, para petani setelah panen gabahnya itu masih basah, perlu dijemur. Nah, jadi untuk menjemur gabah. Yang berikutnya, nelayan juga butuh matahari. Untuk apa? Iya, untuk mengeringkan ikan asin. Dalam pengolahan ikan asin, dalam pengeringan ikan asin, itu butuh panas dari matahari. Selain itu, petani garam, dia butuh matahari untuk apa? Untuk membuat garam. Kalau ada panas matahari, maka garamnya akan cepat jadi. Tetapi ketika tidak ada panas matahari alias hujan, maka gagal panenlah para petani garam. Itu beberapa manfaat panas matahari bagi kehidupan manusia. Nah, panas matahari itu tidak bisa habis. Panas matahari termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena ada setiap hari dan bahkan disebut dengan sumber daya alam yang kekal. Berikutnya lagi, selain matahari, kita akan berbicara tentang kalau kita haus, kita butuh air. Iya, kita berbicara tentang air. Air yang kita konsumsi atau yang kita pakai tentunya air yang bersih. Kenapa kita harus memakai air yang bersih? Iya, kalau kita tidak memakai air yang bersih, tentunya satu, kalau kita minum, kita bisa sakit perut. Yang kedua, kalau kita mandi dengan air yang tidak bersih atau air kotor atau air yang tercemar, tentunya tubuh kita akan gatal-gatal, kena penyakit kulit, ya, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, manfaat air bagi kehidupan manusia itu tentu juga sama banyaknya dengan manfaat matahari, panas matahari. Di antaranya, kita bisa minum, kita bisa mandi, kita bisa mencuci pakaian, mencuci piring, bahkan kita bisa ngepel juga karena ada air. Orang tua kita bisa memasak, ya, itu juga butuh air. Tanpa air tidak bisa manusia hidup. Dalam tubuh kita pun sebagian besar juga mengandung air. Makanya kalau kita kekurangan air, apa yang akan terjadi? Iya, tentunya akan mengakibatkan dehidrasi atau kekeringan. Nah, ngomong-ngomong tentang air yang kita konsumsi, yaitu air bersih, itu ada cirinya. Apa ciri air bersih? Tentunya tidak berwarna hitam pekat atau hijau, ya, atau keruh. Kalau itu termasuk ciri air yang kotor. Yang pertama, tidak berwarna. Yang kedua, tidak berbau. Tidak bau amis, bau pesing, bau yang tidak enak, ya. Termasuk tidak berbau. Yang ketiga, tidak ada rasanya atau tidak berasa. Itulah ciri-ciri air bersih yang dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan di rumah, ya, apa coba? Iya, yang kita gunakan di rumah kita adalah energi listrik. Energi listrik kita gunakan untuk apa saja? Coba cek di rumahmu, alat apa saja yang menggunakan listrik. Tentu kalian bisa menyebutkan lebih dari 10, ya. Ada lampu, ada kipas angin, ada ngecas HP, itu ya termasuk menggunakan listrik. Ada juga rice cooker, penanak nasi. Terus TV, betul.
betul. Terus kulkas, oke. Terus iya, mesin cuci, lanjut lagi. Blender, iya. Terus AC, betul. Terus apa lagi? Ya, kalau kita mau manggang roti juga bisa. Nah, itu adalah alat-alat dalam rumah kita yang menggunakan listrik. Tentunya dalam rumah kita itu sebagian besar menggunakan energi listrik. Nah, energi listrik itu mempunyai kelemahan. Apa kelemahannya? Betul, kelemahan energi listrik adalah satu, mudah konsleting. Ya, ada konslet terus atau kebakaran listrik, ya, terjadi kebakaran listrik. Itu kerugian atau yang perlu kita waspadai ketika kita menggunakan listrik. Nah, bagaimana caranya kita menghemat air, menghemat listrik? Nah, kita bahas satu-satu. Jadi energi yang kita gunakan harus kita hemat penggunaannya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita menggunakan air secukupnya saat mandi. Ya, kalian tidak usah menggunakan bathtub. Apa itu bathtub? Bathtub itu yang tempat tidur dari di kamar mandi, itu bathtub, ya. Yang kedua, iya, kita mencuci motor tidak usah setiap hari. Mencuci sepedanya juga tidak usah setiap hari. Ketika kotor saja dicuci atau seminggu sekali. Terus yang ketiga, kalau mencuci, iya, jangan satu baju dicuci, baru 2 baju dicuci. Ya. Tapi kita kalau mau mencuci dalam jumlah yang banyak, ya, kalau 3 hari sekali atau 2 hari sekali atau seminggu sekali, ya bisa. Itu cara untuk menghemat air. Nah, sekarang bagaimana cara menghemat listrik? Cara menghemat listrik itu dapat dilakukan dengan yang pertama, ketika sudah siang atau sudah terang di luar, kita harus mematikan lampu kita. Yang kedua, gunakan lampu hemat energi, biasanya lampu LED itu, ya, lampu hemat energi. Terus yang ketiga, jangan menggunakan alat elektronik secara bersamaan, bareng-bareng. Contohnya, ketika kita mau masak nasi bersamaan dengan mencuci pakaian yang menggunakan listrik. Masih lagi nyalakan TV yang tidak dilihat. Nah, itu termasuk pemborosan listrik. Nah, apa yang terjadi jika listrik, air tidak kita hemat? Nah, tentunya kita sendiri nanti yang rugi. Satu, ya, cepat habis, ya. Apalagi saat ini air akan semakin sulit. Kenapa? Karena kemaraunya semakin panjang. Yang kedua, listrik tidak dihemat. Kalau tidak menghemat listrik, apa yang akan terjadi? Iya, biaya listriknya juga akan membengkak. Kita bayar listriknya semakin banyak, ya. Itu yang dapat Wida sampaikan untuk sumber energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, itu saja yang dapat Wida sampaikan. Kiranya pembelajaran kita tema 2 subtema 1 ini dapat anak-anak pelajari dengan baik, dan kita tahu apa kewajiban, apa hak, contoh-contoh hak, contoh-contoh kewajiban, sumber energi yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sumber daya alam yang ada di sekitar kita, dan juga kita membedakan nada. Sekian dari Bu Ida, tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, dan tetap giat dalam belajar. Jaga kesehatan dan dadah.